Kembali lagi di channel Rekapin MM. Sebelum memulai, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini terus berkembang. Kau adalah orang yang mengumpulkan para sampah dari Sekte Wudang dan Sekte Moon Hua di penginapan Liang Hua. Dan menghabisi mereka semua dengan rencana yang luar biasa. Baik Giu menyaut pembicaraan, benar, itu kakakku yang luar biasa. Dokter Mayang kemudian memberi penghormatan kepada kakek Liu, dia berkata, Kesatria Agung, maafkan ketidaksopananku. Kau adalah orang dermawan yang membalaskan dendamku. Beberapa tahun yang lalu, para Tao dari Sekte Moon Hua mengerahkan murid-murid mereka dan membunuh kakakku. Kau tidak akan bisa membayangkan, cara sekejam apa yang dilakukan para cecunguk dari Sekte Ortodok abal-abalan itu. Untuk membalaskan dendamku, aku menetap di dekat Sekte Moon Hua. Dan merawat prajurit-prajurit Sekte Yun Ortodoks yang terluka oleh Sekte Moon Hua, namun, mereka mengatakan kalau musuh yang membunuh kakakku telah mati setelah kepalanya dipecahkan oleh tetua Sekte Wudang di penginapan Liang Hua. Siapa lagi orang dermawan yang membalaskan dendamku kecuali dirimu? Aku bahkan membawa poster buronanmu kemana-mana, agar aku bisa membalas budi suatu hari. Pada akhirnya, Dewa mengizinkanku bertemu denganmu Kesatria Agung. Tak lama berselang, Seol masuk ke dalam ruangan dan langsung menuju ke kakek Liu. Kemudian istri baik Giu berkata, maafkan aku, setelah dia mendengar kau sudah pulang. Dia meminta untuk langsung menemuimu. Setelah Seol dipelukan kakek Liu, Seol bertanya, apa kakek terluka? Kakek Liu menjawab, mustahil, lihat ini masih sehat kan? Kemudian istri baik Giu menyuruh Seol untuk bermain di luar, karena ada orang tua yang sedang mengobrol, tetapi Seol tidak mau, dia ingin bersama kakek. Kemudian dia diiming-imingi daging kesukaannya, karena dagingnya sudah dingin, kata istri baik Giu. Karena ketika makan dengan baik, juga dianggap berbakti kepada kakek, imbu istri baik Giu. Dokter Mayang bicara, tidak kusangka, dia memiliki tubuh yang abadi. Kakek Liu bergumam, seperti yang diharapkan dari dokter suci, dia langsung menyadari hanya dengan melihatnya sekilas. Kemudian dokter Mayang mengambil sesuatu, sepertinya barang ini sudah menemukan pemiliknya. Ini adalah obat yang diramu selama 10 tahun menggunakan tanaman langka. Kakek bicara, kau mau memberikanku obat berharga itu. Mayang ini adalah orang yang membalas budi dengan baik, jika mengkonsumsi obat ini, sembari melakukan rekonstruksi tubuh. Hidupmu tidak akan terancam bahaya. Kesatria Agung. Kakek Liu berkata, jika hidupku tidak dalam bahaya lagi, apa berarti rekonstruksi tubuh dapat dilakukan? Mayang menjawab, itu semuanya keputusan dewa. Ada kabar baik, dan kabar buruk, yang mana yang mau kau dengar terlebih dahulu? Baik Giu yang berada di sampingnya menjawab, kakak, orang bilang lebih baik biarkan rambutmu rontok, jadi mulai dari yang buruk terlebih dahulu. Kalau begitu kabar buruk dulu, walaupun rekonstruksi tubuh gagal, kau tidak akan beresiko sekarat dari deviasi energi seperti sebelumnya. Masalahnya, walaupun dia bisa mempertahankan kesadarannya, dan bicara dengan normal, tubuhnya akan sangat rusak, sehingga dia tidak dapat berjalan atau makan sendiri. Kemudian kakek Liu bicara, tidak jauh beda dengan mayat hidup, sebesar apa kemungkinan itu terjadi. Kemudian dokter menjawab, kalau kemungkinan itu terjadi adalah 50%. Kemudian, kabar baiknya adalah, bukanlah sebuah kebetulan, cucu dari keluarga Liu tiba-tiba terlahir dengan tubuh abadi. Aturan langkanya, diturunkan lewat darah dan dimanifestasikan oleh keinginan dewa. Saat kau memasuki rekonstruksi tubuh, tubuhmu akan mengalami perubahan yang lebih lanjut. Untuk melindungi dari perubahan cepat, yang berarti rekonstruksi tubuh dan rejuvinasi akan dilakukan secara bersamaan. Rejuvinasi adalah kembalinya tubuh seseorang menjadi anak kecil dari umur tua. Orang tua yang mendapatkan masa mudanya kembali, dan hidup dengan mempertahankan seni bela dirinya. Dalam rekonstruksi tubuh, sangat wajar bagi seseorang kembali ke tubuh mudanya, yang sangat cocok untuk seni bela diri. Jika dalam umurku, sepertinya akan sukses besar jika bisa mendapat tubuh seumuran baik Giu. Aku tidak tahu, kau bisa kembali ke umur 20-an. Ada juga, beberapa kasus yang menyebabkanmu menjadi bayi baru lahir. Kakek Liu dan baik Giu pun terkejut,
mendengar kalau setelah rekonstruksi tubuh akan menjadi bayi lagi. Kemudian Baik Giu bertanya kepada kakek Liu, "Apa kau yakin tidak mau melakukannya sekarang?" Kemudian menjawab, "Ada 50% kemungkinan aku menjadi orang cacat. Walaupun aku berhasil, siapa yang akan merawat Seol, jika aku menjadi bayi baru lahir? Kakak, apa yang kau khawatirkan, masih ada aku dan keluargaku. Memangnya kau pikir mudah menangani orang tua lumpuh, dan merawat anak umur 3 tahun, terlebih lagi bayi baru lahir? Itu akan tetap sulit, walaupun aku orang tua, anak atau saudaramu. Bagaimana mungkin aku merepotkanmu? Lagi pula, jika itu terjadi, apa yang akan kami lakukan dengan pembalasan dendam keluarga kami? Aku masih memiliki banyak tugas sebelum bisa mengambil resiko sebesar itu." Baik Giu berkata, "Aku paham maksudmu, kalau begitu, aku akan mencari informasi tentang para badut yang melukai keluarga Liu secepat mungkin." Kakek Liu menjawab, "Terima kasih, tapi yang lebih penting dari itu, adalah merawat Seol dengan baik." Kemudian suatu ketika, kakek Liu pergi ke bengkel pandai besi. Kepala bengkel berkata, "Aku adalah kepala bengkel yang Tia, apa yang membawamu ke sini Pak Tua?" "Aku ingin minta dibuatkan gagang tombak baru." Setelah melihat tombaknya, kepala bengkel pun terkejut melihat tombak tersebut. Kemudian dia berkata, "Aku tidak pernah mengira, akan datang hari di mana aku bisa menyentuh karya dari master pengrajin Jin Giu. Tombak suci Fire Dragon ini adalah pusaka keluarga kami. Ku dengar senjata yang dibuat oleh Master Jin Giu memiliki kekuatan tersembunyi." Kakek menjawab, "Benar, ini bisa mengeluarkan kekuatan tombak api merah, dan kekuatannya digandakan." Kepala bengkel penasaran bagaimana bisa ini terjadi, tombaknya bisa terbelah menjadi dua. Kakek Liu memberikan sisa gagangnya, dan berkata, "Tolong buat agar seorang anak kecil bisa menggunakannya." "Buatkan aku tongkat tanpa bilah dan ujungnya tumpul." Kemudian kepala bengkel menjawab, "Pak Tua, sepertinya ada banyak kekuatan yang disimpan sejak lama di gagang ini. Jika kita menjadikannya sepasang, keduanya bisa mendeteksi kekuatan masing-masing dari jarak jauh. Karena, keduanya sebenarnya adalah satu kesatuan." Kemudian tak lama dari itu, tombaknya pun jadi. Di sore harinya Seol sedang berlatih. Kemudian kakek Liu menghampiri Seol, dia ingin memberikan tombak itu. Seol merasa sangat senang sekali, diberikan tombak yang mirip dengan punya si kakek. Kakek bergumam, "Prioritasku sekarang adalah mengajarkan Seol semua teknik Annihilating Wind Spear." Tak lama berselang, kakek berbicara kepada saya, "Seol, karena sekarang kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita di sini. Ayo pergi ke Gunung Sahua untuk melatih seni meringankan diri." Seol senang sekali diajak ke Gunung Sahua. Setelah sampai di tempat gunung tersebut, kemudian kakek bicara, "Mulai sekarang, kau akan mendaki sampai puncak dan kembali lagi denganku setiap hari." Kemudian kakek bergumam, "Dalam 5 tahun, Seol harus sudah mencapai 60 dari 100% penguasaan Annihilating Wind Spear. Dan setelah mengetahui tentang musuh keluarga kami, aku akan melakukan rekonstruksi tubuh. 5 tahun itu waktu yang cukup lama." Seol setiap hari berlatih dengan keras, dia tidak kenal lelah dan tidak pantang menyerah. Walaupun musim hujan, terjadi badai dan musim salju di Gunung Sahua, Seol tetap berlatih dengan keras. Kemudian di suatu hari, kakek Liu bicara kepada Seol, "Seol, hari ini kakek sibuk, dan tidak bisa berlatih denganmu. Bisakah kau berlatih sendiri untuk sementara waktu?" Dalam 5 tahun terakhir Seol berlatih sendiri dan akhir-akhir ini pun dia masih sendiri, tanpa ditemani kakek Liu. "Saya sudah mau tumbuh lebih besar." Dia pun sudah menguasai kekuatan tersembunyi, dan bisa menguasai dari sebagian kekuatannya. Gunung di mana tempat Seol berlatih, terlihat ada lubang di tengah-tengahnya, ada lubang besar, itu adalah perbuatan Seol. Baik Giu yang melihat itu berkata, "Luar biasa. Setelah berlatih setiap hari dalam 5 tahun, dia akhirnya membuat kemajuan besar. Sepertinya kita harus menyiapkan masakan spesial, yaitu adalah daging." Di tempat sewa latihan dia bergumam, "Akhirnya aku menguasai 80% dari inti kekuatan. Sisa 20% lagi dan rahasia keluarga turun-temurun. Annihilating Wind Spear akan selesai. Aku harus sombong pada kakek." Dengan segera dia pun menuju ke kediaman kakek.
Seol pun kelihatan jauh lebih cepat, sehingga istri baiknya pun tidak bisa melihatnya, ketika membawa daging semua terlempar. Prajurit-prajurit yang melihat itu pun terkejut dan hanya melongo. Apalagi istri baik Giu, dia sangat kagum. Setelah sampai, Seol membuka pintu ruangan kakek Liu. Seol pun melihat kakek Liu, lalu kakek Liu berkata, "Kau sudah pulang, Seol." Seol terkejut melihat kakek Liu yang sudah terlalu tua. Kemudian Seol membawakan obat herbal kepada kakek, tapi kakek malah kaget dibuatnya, itu tanaman beracun. Jika kamu memakannya, kau akan langsung mati. Tapi Seol berkata, kelihatannya ini seperti obat yang mujarab. Tanpa berpikir panjang, Seol memakan oleh-oleh yang dibawa tadi, kemudian kakek Liu bergumam. Walaupun dia mempunyai kekebalan terhadap racun dari dunia tak terbatas, tapi ini agak berlebihan. Seol sambil menangis berkata, "Kakek, lain kali aku akan cari obat sungguhan. Jangan mati dulu, saya tidak bisa hidup sendirian." "Baiklah, aku mengerti, aku tidak akan mati, jangan menangis." Di kemudian hari, kakek sedang di halaman rumah. Belum lama ini Dokter Suci Mayang datang menjenguk, dia berkata, "Penuaanmu terjadi lebih cepat dari yang kubayangkan dalam 5 tahun terakhir, Ksatria Agung. Jika kau mencoba merekonstruksi tubuhmu sekarang, walaupun kau memiliki obat itu, kau tidak bisa menghindari kematian, kecuali dewa memberikan keajaiban. Lagi-lagi, aku divonis mati." Dipikir-pikir, ini sama seperti yang terjadi pada hari itu, 8 tahun yang lalu. Untungnya Seol sudah bukan bayi lagi, baik Giu dan istrinya seharusnya sudah bisa merawat Seol seperti anak mereka sendiri. "Aku sudah menahan semua semenjak bertekad untuk membalaskan dendam keluargaku. Tapi bukankah aku sudah menikmati masa hidup alamiku? Selama 5 tahun, kami mencari petunjuk mengenai musuh kami menggunakan jaringan informasi sindikat Yun Ortodok, tapi tidak ada hasilnya. Bagaimana bisa, aku hidup dengan angan-angan pembalasan dendam yang tidak terlihat menjanjikan. Walaupun tidak aneh, jika aku mati kapanpun saat tidur, sepertinya aku harus pergi dan meminta satu permintaan terakhir." Kemudian kakek Liu menuju ke tempat baik Giu. Baik juga masih di tempatnya. "Kakak datang, aku tadinya berencana menemuimu. Saya mempunyai peta sanksi dan banyak surat-surat. Peperangan melawan sekte ortodok telah dimulai. Banyak pertarungan sengit yang terjadi di mana-mana sekarang. Tapi ada sesuatu yang aneh, ini adalah wilayah dari sekte Yun Ortodok, bernama Sekte Heaven Avancing. Mereka adalah sekte hebat yang memiliki banyak ahli. Namun akhir-akhir ini, mereka dimusnahkan dalam peperangan melawan Sekte Zongnan." Lalu kakek bertanya, "Dimusnahkan? Apa Sekte Zongnan melakukan serangan habis-habisan?" "Tidak, Sekte Zongnan mengirimkan para tetuanya dan para ahlinya, tapi katanya, ada 3 orang dengan tato naga di leher mereka, yang menggunakan seni bela diri yang berbeda di antara mereka. Bentuknya seperti yang kau beritahu kakak. Sekarang pembunuh yang diam selama 5 tahun ini mulai bergerak. Jika ketua sekte Heaven Advancing dan para ahlinya dikalahkan seketika oleh 3 orang itu, setidaknya salah satu dari mereka adalah master tak terbatas seperti Seol." Baik Giu berkata. "Mereka mengatakan kalau salah satu dari mereka memiliki tato naga terbesar di lehernya. Mungkin orang itu adalah master tak terbatasnya." Kemudian istri baik Giu lari dari luar menuju ke tempat baik Giu berada. Dia berkata, "Ketua sekte, kita dalam masalah." Seol kabur sendirian, dan bilang ingin menangkap orang-orang bertato naga itu. "Aku berusaha menghentikannya, tapi dia terlalu cepat." Kemudian kakek Liu bergumam, karena dia masih kecil bukan berarti dia tidak mengerti, dia mendengar cerita tentang musuh keluarganya selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa seorang anak tidak mau mencari orang yang membunuh kedua orang tuanya? Dia hanya seorang anak kecil, yang baru berlatih selama beberapa tahun tanpa memiliki pengalaman. Walaupun dia berada di alam tak terbatas. Jika dia harus bertarung melawan para sekte Zongnan dan 3 orang asing itu. Terlebih seorang dari mereka adalah master tak terbatas. Tanpa berpikir panjang kakek Liu harus pergi mencari Seol, dia pun berlari. Tak disangka kakek malah terjatuh. Dengan tubuh yang begitu tua itu tidak mungkin kakek Liu bisa menyelamatkan Seol. Tetapi kakek Liu pun langsung bangun kembali, kemudian baik Giu berkata, "Kakak,
aku akan pergi mencarinya. Kakek Liu pun menjawab, tidak boleh. Kau tahu artinya, bagimu memasuki kawasan seperti ini. Bukan hanya sekte dominating, tapi seluruh provinsi Hu, mungkin akan menjadi korban dari peperangan yang tidak perlu. Tapi Seol itu cucuku. Jika ada yang harus mengorbankan nyawanya, itu adalah aku. Baik Giu, aku minta permohonan terakhir. Bisakah kau meminjamkan ke gua latihan terpencil ayahmu sekali lagi? Di tempat Seol berada, keluar sekarang juga, kata Seol kepada musuh. Mereka sempat bertarung dengan Seol. Di belakang Seol, ada sebuah bilah pedang yang dilancarkan musuh. Tapi sayangnya Seol bisa menghindarinya, dan malah menginjak pedang itu. Kemudian Seol langsung pindah ke belakang tubuh orang itu, lalu berkata, apa kau punya tato naga? Kurang ajar curut sialan. Tanpa panjang lebar, Seol memukul mukanya menggunakan tombaknya. Seol kemudian berkata, apa kau pernah melihat orang dengan tato naga? Tapi orang itu malah bergumam, apa yang dia bicarakan dan anak kecil mana yang punya kekuatan seperti ini? Sepertinya dia bukan master tua yang melakukan rejuvenasi. Seol berkata lagi, di mana orang bertato naga yang membunuh ibu dan ayahku? Dari sikap dan cara bicaranya, tidak salah lagi dia masih kecil. Jika kau tidak memberitahuku aku akan memukulmu lagi. Kemudian orang itu pun menjawabnya. Apa kau melihat orang tuamu mati secara langsung? Benar kan, kau tidak melihat secara langsung, sebenarnya orang tuamu belum mati, tapi dibawa pergi oleh orang bertato naga itu, aku akan membawamu ke tempat mereka berada. Seol pun yang masih kecil sangat mempercayai perkataan orang itu. Lalu orang itu bergumam, berhasil. Aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba anak kecil itu mencari ibu dan ayahnya. Tapi mudah sekali menipu anak seperti dia, sinyal sudah diberikan, dan garnison, pemanah kami akan segera datang. Yang perlu kulakukan hanyalah mengulur waktu dan menjebaknya sampai waktunya. Seol terus dibujuk agar menurut perkataan orang itu. Saat bersama kakek Liu, kakek berkata kepada Seol, ayah dan ibu itu orangnya seperti apa? Sepertinya aku ingat bahwa ibu seperti apa. Seol anakku, kau harus bertahan hidup bagaimanapun. Caranya, orang itu menunggu pemanah menyiapkan panahnya. Adegan pindah ke tempat kakek Liu berada. Kesatri Agung, jika kau mencoba merekonstruksi tubuhmu sekarang walaupun kau memiliki obat itu, kau tidak akan dapat menghindari kematian. Kecuali dewa memberikan keajaiban, begitulah perkataan dokter Mayang waktu itu. Tanpa berpikir panjang kakek Liu memakan obat itu, wahai leluhur, tolong jaga aku, agar aku bisa membalaskan dendam keluargaku. Dan membesarkan Seol dengan baik, yang akan membawakan kembali kejayaan keluarga Liu. Pada saat percobaan pertama, pembuluh konsepsiku tertembus. Jadi sekarang, selama aku bisa membuka pembuluh pengaturku. Kemudian tak lama berselang, kakek merasakan tubuhnya seperti mengeluarkan sesuatu. Dari mulut dan matanya keluar cahaya biru bersinar. Dan seluruh gua itu langsung bergetar semuanya. Baik Giu yang berada di luar ketakutan sekali. Kakek Liu benar-benar berada di situasi yang terburuk. Karena penasaran Baik Giu mengintip dari celah pintu yang berada di mulut goa tersebut. Dia melihat tubuh kakek Liu hangus terbakar. Dan mendengar kakek Liu menjerit keras sekali. Dia pun kemudian mundur. Selang beberapa menit, jeritannya mereda, kemudian berkata dengan keras. Kau baik-baik saja kakak. Sesaat ingin membuka pintu gerbangnya, pintu tersebut bergetar kencang. Kemudian pintu itu tiba-tiba hancur dan melihat seperti kilatan cahaya sedang keluar dari dalam goa. Dia pun penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Aku berhasil rekonstruksi tubuhku. Akhirnya selesai dan tongkat ini bisa saling mendeteksi, kekuatannya satu sama lain dari kejauhan. Tubuh kakek Liu terasa sangat ringan. Dia merasa lebih cepat daripada saat tubuhnya prima. Seberapa mudah perubahannya, tetapi setelah tahu bahwa wujud asli yang sekarang, itu sangat tidak masuk akal. Kakek Liu menuju ke tempat Seol berada, dengan kecepatan kilat, kakek langsung sampai dengan sekejap, dengan begitu, dia bisa membunuh penjahat yang ingin menjebak Seol. Kemudian berkata, kenapa kau mengendurkan pengawasanmu? Sekuat apapun dirimu di Jianghu, kecerobohan sedikit saja, bisa merenggut nyawamu. Bukannya aku selalu memperingatkanmu, kenapa kau malah melihatku?
Tiba-tiba Seol pun langsung memukul kepala kakek Liu. Seol tidak mengenali kakek Liu lagi. Dia berkata, "Siapa kau sampai menggunakan pakaian kakekku?" Dan membawa tombaknya. Kakek Liu pun benjol di kepalanya, setelah dipukul Seol. Kakak Liu bergumam, "Sial. Sekarang bukan waktunya mengungkapkan identitasku kepada para musuh sekte Zhongnan itu. Jika kau mencari orang-orang bertato naga, ikuti aku." "Benarkah? Kenapa kau tahu aku sudah mencari mereka? Aku punya cara tersendiri, jadi ikuti dulu aku." Kakek Liu heran, bahwa Seol mudah sekali untuk ditipu. Ternyata kakek Liu dan Seol kembali ke kediamannya. Tapi tak disangka, Seol malah mencubit kuping kakek Liu. "Bagaimana kau tahu ini rumah kami? Jangan main-main denganku." "Astaga, kau ini, aku ini kakekmu, seriusan, aku benar-benar kakekmu." Tak lama berselang, Baik Giu tiba, kemudian berkata, "Kakak, aku sudah menunggumu." Tetapi Baik Giu pun tetap heran, dengan wajah kakek Liu, yang kembali muda seperti anak kecil. Kemudian Baik Giu bergumam, "Dia terlalu imut, aku ingin mengelus kepalanya." Kemudian Seol mengelilingi kakek Liu, dan berkata, "Kau memang terlihat seperti kakekku. Sudah kubilang, bukannya aku pernah mengatakan, jangan sampai kaget dengan perubahanku. Jika aku melakukan rekonstruksi tubuh." Kemudian Seol bergumam, kalau dipikir-pikir, kekuatannya dipancarkan seperti milik kakek. Kemudian Seol langsung mengeluarkan air mata, segera memeluk kakek Liu. Mereka pun saling berpelukan seperti kakek dan cucunya. "Bagaimana bisa aku meninggalkanmu sendirian?" Baik Giu kemudian mempersilahkan kakaknya untuk masuk. Dan segera menyiapkan minuman. "Tunggu, entah kenapa sepertinya kau tidak boleh minum alkohol. Jadi silakan minum teh saja." "Hai, aku sudah pura-pura keren di depan Seol, tapi aku sedang tidak ingin bercanda sekarang. Karena sekarang tinggiku sudah setara dengan cucuku. Aku tidak tahu mulai sekarang harus mengurusnya. Seharusnya kau bersyukur itu tidak jadi muda lagi dari Seol." "Kakak, berpikir positif, kau menjadi muda lagi, berarti masa hidupmu bertambah panjang. Apa artinya masa hidup di Jianghu ini, tempat di mana kau tidak tahu kapan akan mati?" Setelah meminum teh itu, ternyata rasanya pahit sekali, kata kakek. "Sudah aku bilang, aku sedang tidak ingin bercanda." Sambil tertawa Baik Giu berbicara, "Maafkan aku akan berhenti tertawa sekarang, nanti juga kau akan terbiasa. Bagaimanapun, sekarang aku sudah membawa Seol kembali dari Gunung Zhongnan, bagaimana bisa bocah yang bahkan tidak tahu apa itu sekte Zhongnan lari ke sana sendirian? Dia pasti kehilangan kesabarannya, setelah mendengar musuh yang membunuh orang tuanya muncul. Setelah kuselidiki lebih lanjut, ternyata bukan mereka saja yang membantu sekte Zhongnan menghancurkan sekte Heaven Avancing. Tapi ada juga organisasi rahasia Murim yang melakukan pekerjaan busuk. Pada akhirnya, bukannya itu berarti membantai keluarga Liu kami adalah anggota sekte ortodok. Bagaimana bisa kelakuan keji itu dilakukan atas nama sekte ortodok, yang menjunjung tinggi kebenaran? Kakak, apa jiwamu semakin jernih setelah menjadi muda kembali? Mau sekte ortodok ataupun sekte Yunortodok, orang yang membunuh untuk uang tetaplah musuh. Kebenaran tidak lain hanyalah sebuah dekorasi. Baiklah, sepertinya, aku akan pergi dan mencari informasi dari sekte Zhongnan itu sendiri. Seberapa banyak orang yang harus kukirim denganmu? Kau ingin aku berkeliling dan bilang kalau aku adalah mata-mata sekte Yunortodoks? Seol pasti kelelahan karena begadang, jadi aku biarkan dia tidur. Aku akan mengurus ini sendiri." Baik Giu bicara, "Kau ingin pergi sendiri, itu terlalu berbahaya." Kakek bicara, "Perhatikan baik-baik air ini." Kemudian Baik Giu memperhatikan aksi dari kakek Liu, kemudian bergumam, "Tidak kusangka dia tidak menumpahkan setetes air pun. Dibanding sebelumnya, sekarang dia dapat mengendalikan kekuatan dengan baik. Rekonstruksi tubuh hanya membuatku menjadi lebih kecil. Bukannya sudah diubah menjadi tubuh yang lebih cocok. Ukuran inti kekuatan dan tubuh yang kugunakan, untuk seni bela diri, sudah mencapai tingkatan yang jauh berbeda dibanding saat tubuh primaku. Sudah tidak ada alasan lagi bagiku untuk menghindari pembalasan dendam keluargaku.